Kisah Sigar Laki dan Limbat dari Sulawesi Utara. Pada masa lampau di Tonado, Sulawesi Utara, hiduplah seorang pemburu handal bernama Sigar Laki. Ia mempunyai seorang pelayan bernama Limbat. Sudah bertahun-tahun Limbat menjadi pengabdi setia pada tuannya. Sigar Laki dan Limbat tinggal berdua saja di kediaman Sigar Laki di pinggir sebuah hutan. Pada suatu hari, Sigar Laki pergi ke hutan untuk berburu. Sedari pagi sampai siang, Sigar Laki belum mendapatkan seekor binatang buruan pun. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sigar Laki begitu heran mengapa dirinya sial sekali hari ini. Kemana perginya hewan-hewan di hutan ini? Tanyanya dalam hati. Seperti ditelan bumi saja mereka semua, gumamnya lagi sambil duduk melepas lelah di bawah sebuah pohon. Rasa putus asa mulai menguasai Sigar Laki. Perutnya yang minta diisi membuatnya memutuskan untuk segera pulang. Sigar Laki tak pernah membawa bekal makanan jika berburu. Ia begitu yakin akan kehandalannya selama ini. Namun sayang, kali ini nasibnya tidak begitu baik dan dia tidak mendapatkan seekor pun binatang buruan. Dengan langkah gontai, Sigar Laki berjalan pulang. Ketika tiba di rumah, Sigar Laki mendapati Limbat tak menyediakan makanan apapun untuknya. "Limbat, mengapa kau tak masak untukku?" tanyanya dengan suara keras. Rasa lapar bercampur kecewa membuat amarahnya langsung meledak. "Maaf Tuan," jawab Limbat yang datang tergoboh-goboh. "Persediaan daging kita hilang dicuri orang," tambahnya dengan wajah takut dan tertunduk. Wajah Sigar Laki merah padam mendengar jawaban Limbat. "Apa kau bilang? Dicuri orang?" tanyanya dengan nada tinggi. "Bagaimana mungkin ada pencuri berani masuk ke sini tanpa kau ketahui?" tanyanya tak percaya. Limbat pun diam saja. Ia memaklumi mengapa tuannya sedemikian marah. "Mungkin pencuri itu datang ketika saya mencuci ke sungai, Tuan," jawab Limbat pelan. Ia juga tak menyangka ada orang yang berani mencuri daging di rumah itu. Emosi yang menguasai hati Sigar Laki membuatnya menuduh Limbat yang menghabiskan daging itu. "Aku tak percaya. Pasti kau yang telah menghabiskan daging itu," tuduhnya dengan mata terbelalak. Bagaikan disambar petir, Limbat mendengar tuduhan itu. Ia tak menyangka tuannya tega berbuat begitu terhadapnya. Limbat juga merasa sangat kecewa. Pengabdiannya selama bertahun-tahun kepada tuannya ternyata tidak ada artinya apa-apa. "Sungguh, aku tak mengambil daging itu, Tuan," kata Limbat dengan kepala tertunduk. "Lagi pula, mana mungkin aku sanggup memakan daging sebanyak itu seorang diri," tambahnya berusaha meyakinkan Sigar Laki.
Tapi sayangnya penjelasan Limbat tak membuat amarah Sigar lagi mereda. Ia tetap tak percaya pada pelayannya itu. "Begini saja Limbat," kata Sigar lagi sambil menatap Limbat. "Jika kau memang tak bersalah, kau harus membuktikan hal itu." Limbat menerima tantangan itu karena ia merasa dirinya memang bukan pencuri. "Baiklah Tuan, dengan cara apa aku harus membuktikan kalau aku memang tidak bersalah?" tanyanya ingin tahu. Sigar lagi diam sejenak. "Kau harus menyelam bersamaan dengan tongkat yang kutancapkan di dasar kolam," katanya tak lama kemudian. "Jika tongkatku muncul lebih dulu di permukaan, berarti kau tak bersalah. Namun jika sebaliknya, maka kaulah yang mencuri daging itu." Sigar lagi berkata sambil menatap Limbat yang berdiri tak jauh darinya. Limbat merasa syarat yang diajukan Sigar lagi sungguh aneh. Manalah mungkin tongkat itu muncul lebih dulu di permukaan daripada aku. Bukankah tongkat itu tak bernafas? Pikirnya heran. Meski demikian, Limbat tak bisa membantah tuannya. Lagi pula, ia ingin sekali membuktikan bahwa dirinya memang bukan seorang pencuri. Akhirnya Limbat pasrah dan mengikuti kemampuan Sigar lagi. Sigar lagi dan Limbat berjalan ke sebuah kolam yang terletak tak jauh dari rumah. Setiba di sana, keduanya turun ke dalam kolam. Dan Limbat diminta menyelam bersamaan dengan tertancapnya tongkat Sigar lagi di dasar kolam. Baru beberapa saat, tiba-tiba Sigar lagi melihat seekor babi hutan yang sedang minum di pinggir kolam. Ia terkejut dan segera menarik tongkatnya. Sigar lagi melempar tongkatnya ke arah babi hutan itu, tapi sayangnya lemparannya meleset. Menurut kesepakatan semula, harusnya Limbat telah terbukti tak bersalah karena tongkat telah duluan keluar dari kolam. Namun demikian, Sigar lagi tak mau mengakui hal itu. Ia meminta Limbat untuk kembali menyelam bersama dengan tongkat yang ditancapkan lagi di dasar kolam. Tak lama kemudian, Limbat terkejut mendengar teriakan Sigar lagi. Tuannya itu mengangkat lagi tongkatnya sambil menjerit-jerit. Limbat berusaha melihat apa yang terjadi. Tak disangka, seekor kepiting besar telah menggigit kaki Sigar lagi hingga bengkak. Meskipun dituduh sebagai pencuri, Limbat tetap berusaha menolong tuannya. Sigar lagi pun segera menyadari kenyataannya bahwa dia bersalah. Selain itu, telah terbukti bahwa Limbat tak bersalah dan pelayannya itu memang orang yang sangat setia serta baik hati. Sigar lagi merasa kakinya merasa sangat sakit akibat digigit seekor kepiting besar. Ia merasa itu adalah hukuman atas tindakannya yang menuduh orang sembarangan. Pesan moral cerita ini, jangan pernah menuduh tanpa bukti. Jangan jadikan amarah mengendalikan diri kita. Berpikirlah secara jernih saat menghadapi berbagai masalah.